Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada kesempatan ini atau video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi double English di modul 8, mata kuliah struktur data. Sebelum kita eh, langsung pengimplementasian kodenya, mungkin di awal-awal kita harus atau kita mungkin bisa membaca dulu kompetisi dasar yang ada dan juga dasar teorinya, yaitu memahami konsep double English, mengetahui cara membuat sebuah note pada double English, mampu membuat double English sendiri, memahami operasi-operasi yang terdapat pada double English. Untuk selanjutnya mungkin saya akan langsung menuju ke laporan saya. Kita langsung ke poin pertama di tujuan praktikum, di mana dengan mengerjakan praktikum ini diharapkan kita dapat memahami konsep dasar mengenai materi double English, mengetahui cara membuat sebuah note pada double English, mampu membuat double English sendiri, memahami operasi-operasi yang terdapat pada double English, dapat membaca cara kerja pada double English, serta dapat mempresentasikan note di dalam fungsi double English. Lanjut ke poin kedua, yaitu tugas pendahuluan, yang di dalamnya kita diminta untuk menuliskan sebuah esai atau tanggapan dari kita mengenai double English, representasi note pada double English, cara menambahkan depan double English, dan cara menghapus note di depan double English. Jadi double English sendiri adalah sebuah metode yang bersifat linear atau struktur data yang linear, di mana setiap elemen atau node tidak hanya menyimpan data, namun juga dapat menyimpan sebuah pointer. Jadi di dalam sebuah linked list sendiri itu terdapat dua atribut utama, di mana satunya adalah atribut yang berisikan data dari node itu sendiri, lalu di atribut kedua itu adalah pointer, namanya pointer yang berfungsi sebagai perantara hubung dari node satu ke node lainnya. Berhubung dalam um, kasus ini kita akan membahas double English. Di dalam double English itu pointernya terdiri dari dua jenis, yaitu pointer yang merujuk ke node setelahnya atau next, dan juga pointer yang merujuk ke sebelumnya node atau biasa disebut dengan pref. Double English sendiri itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan ketimbang saudaranya single English. Jadi untuk double English sendiri kelebihannya yaitu yang bersifat fleksibel, dikarenakan tidak hanya menuju ke bagian next-nya, namun juga dapat menuju ke bagian sebelumnya dari note tersebut atau di pref-nya, previous. Serta dalam pengoperasiannya bisa dibilang lebih mudah, seperti melakukan penyisipan dan penghapusan. Jadi ketika kita melakukan sebuah penyisipan atau penghapusan, kita dapat menghubungkan atau mengakses ke node sebelumnya itu secara langsung. Jadi tidak perlu membuat lagi atau tidak perlu membuat pointer baru ataupun baru lainnya. Kalau kita hubungkan manual lagi, dikarenakan ini double English, yang dimana pointernya itu sangat fleksibel, jadi kita bisa langsung mengaksesnya dari node-node yang sudah ada. Namun juga memiliki kekurangan. Double English juga memiliki sebuah kekurangan, yang dimana double English itu lebih banyak memakan memori. Dikarenakan eh, data yang ada di dalam double English lebih banyak dan juga metode yang digunakan ya kan bisa dua arah, jadi mungkin bisa memakan lebih banyak memori. Langsung ke poin selanjutnya mengenai percobaan. Pada percobaan pertama, kita disuruh membuat kelas di node dan konstruktornya, di mana di dalamnya itu terdapat atribut node value yang berfungsi untuk menyimpan nilai dari node tersebut
Lalu ada atribut atau variabel next yang nantinya akan menjadi indikator pointer untuk ke node selanjutnya, dan juga pref untuk ke bagian node sebelumnya. Jadi awal-awal adalah membuat sebuah kelas di node bertipe generic, lalu di dalamnya generic tanda tanya berfungsi untuk mengetahui agar dapat diketahui bahwasanya value-nya ini bisa bernilai 0. Lalu di bawahnya ada juga denote, generic, pref, dan juga next. Lalu di bawah ada dua konstruktor, di mana yang satu adalah konstruktor tanpa nama dengan parameter data, dan satunya adalah konstruktor yang bernama from value dengan parameternya t item. Pada kasus ini saya sempat menemui error di bagian konstruktor di sini. Setelah saya gali lebih lanjut dan mencari tahu kenapa, ternyata pada bahasa pemrograman Dart maupun bahasa pemrograman yang diturunkan dari bahasa C, itu dalam satu fungsi tidak dapat diisi oleh dua konstruktor tanpa nama. Jadi semisal kalau konstruktor nama ini untuk namanya saya hilangkan, otomatis dia berstatus konstruktor tanpa nama. Itu akan terjadi sebuah error, dan errornya menyebutkan bahwa the unnamed constructor is already defined. Artinya konstruktor tanpa nama sudah didefinisikan, jadi kita tidak bisa mendefinisikan lagi. Artinya juga seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, berarti di dalam fungsinya itu harus ada dan hanya ada satu konstruktor tanpa nama. Dan solusinya gimana? Solusinya antara dari kedua node ini, kita bisa pilih salah satu dari konstruktor tanpa nama, atau kita bisa memberikan salah satu konstruktor tanpa nama ini dengan ada namanya. Kita berikan nama. Kalau kita baca keterangan di sini, pada percobaan pertama ada beberapa syarat, yaitu adanya kelas di node yang memiliki dua konstruktor, dan juga yang sudah saya singgung sebelumnya mengenai errornya itu kenapa dan bagaimana mengatasinya. Lalu artinya pada program ini terdapat dua konstruktor tanpa nama. Hasil caranya adalah antara memilih salah satu kelas dan memberi nama pada konstruktor satunya. Lalu pada percobaan kedua mengenai menghapus node secara custom double linked list dengan membuat metode void delete from. Pada kode program yang sudah ditampilkan ini, pada percobaan 2 kita akan menghapusnya secara custom double linked list. Untuk awalnya tentu kita akan membuat sebuah fungsi void delete from yang di dalamnya terdapat sebuah pengecekan atau if apakah list ini itu kosong atau tidak. Namun sebelum melakukan sebuah pengecekan, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu untuk fungsi isEmpty-nya itu seperti apa. Jadi di bagian atas ini saya menggunakan tipe data boolean dengan namanya isEmpty, lalu akan mengembalikan nilai bahwasanya head itu sama dengan 0, atau artinya list itu dalam keadaan kosong atau belum terisi value apapun. Setelah kita mendefinisikan, baru kita bisa menggunakan fungsi tersebut. Lalu jika pengecekan bersifat iya atau true, maka head yang menuju ke next itu dicek kembali apakah dianya itu tidak sama dengan 0 atau ada isinya. Kalau misal ada isinya, variable node to delete ini akan dijadikan sebagai head atau kepala atau node paling depan. Lalu node paling depan itu akan merujuk ke
node selanjutnya. Lalu jika misal tidak ataupun listnya ini kosong, maka kita tinggal mendefinisikan saja bahwasanya headnya itu 0 dan juga tailnya 0. Artinya masih belum ada data apapun, benar-benar kosong. Lalu pada percobaan ketiga menghapus node di akhir double linked list. Pada percobaan sebelumnya itu kita kan sudah menghapus dari depan. Pada percobaan ini kita menghapusnya dari belakang. Kita akan mencoba untuk menghapusnya dari belakang. Langkah awal tetap sama, kita akan membuat sebuah fungsi delete n bertipe void. Namun saya akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel temp yang nantinya akan menyimpan nilai dari node untuk sementara saja. Lalu untuk langkah selanjutnya sama, kita akan tetap mengecek apakah kondisi dari list ini ada nilainya atau tidak. Kalau misal ada, akan dilakukan. Kalau misal tidak kosong atau ada isinya, itu kita akan lakukan pengecekan lagi apakah head next-nya ini tidak sama dengan 0 atau ada isinya. Jika iya, maka variabel temp ini akan dijadikan head. Lalu di sini ada proses pengulangan di mana temp ke next dan ke next-nya lagi tidak sama dengan 0, maka temp akan sama dengan temp.next. Jika tidak, maka diberi nilai 0. Dan jika kosong, maka head bernilai 0. Artinya list kosong dan belum terhubung ke node lain. Lalu pada percobaan ke-4 hingga ke-6, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu sebelum mencoba percobaan 4 hingga ke-6, maka harus membuat terlebih dahulu kelas double linked list yang berisi atribut next dan pref. Di sini ada sebuah kelas double linked list yang dibutuhkan dan di dalamnya terdapat atribut next dan pref. Lalu diikuti dengan konstruktor yang mendefinisikan bahwasanya nilai awalnya dari next dan pref itu 0, artinya kosong. Lalu masuk ke percobaan keempat, yaitu melakukan pembacaan maju pada double linked list dengan membuat metode void print list. Percobaan 4 ini melakukan sebuah pembacaan secara maju. Jadi kita akan melakukan pembacaan node dari depan dari kepala atau node paling depan ke node paling belakang. Lalu pada baris pertama kita mendeklarasikan sebuah fungsi di node yang di dalamnya itu ada nama parameternya node. Dan variabel tail dideklarasikan dengan nilai 0 sebagai nilai awal. Lalu terdapat sebuah pengulangan while di sini yang di dalamnya terdapat kondisi apakah node ini ada isinya atau tidak sama dengan 0 atau tidak. Lalu kita menggunakan fungsi stdout_write. Di sini untuk bisa mengakses fungsi ini kita harus mengimpor terlebih dahulu import .io. Lalu tail sama dengan pointer node sebelumnya. Lalu di percobaan kelima, menambahkan node di awal double linked list dengan membuat metode void insert before head. Langkah yang diambil sama, kita akan mendefinisikan dulu fungsi yang bernama insert before head yang di dalamnya terdapat parameter bersifat dinamik dengan nama data. Lalu di node kita membuat variabel di node dengan nama new node atau node baru. Artinya kita akan menambahkan node baru. Lalu ada sebuah pengecekan kembali. Setiap proses yang kita lakukan itu akan selalu kita cek apakah listnya itu bersifat 0 atau tidak. Apakah ada isinya atau tidak. Jika iya, maka akan dimasukkan append dengan
parameternya itu data. Jika tidak, maka node baru dengan pointer next-nya ini akan dijadikan sebagai head atau node paling depan. Head previous-nya adalah node baru itu, dan head dideklarasikan sebagai node baru. Lalu masuk ke percobaan 6, menambahkan node di akhir double linked list dengan membuat metode void insert tail node. Untuk langkahnya sama, kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu atau fungsinya terlebih dahulu, yang di dalamnya terdapat parameter tipe dinamis dengan nama data. Lalu node baru akan kita definisikan sebagai dnode dengan nama parameternya data. Lalu akan tetap, karena kita akan memasukkan atau menambahkan node-nya di akhir, maka tentunya kita harus mengecekkan terlebih dahulu apakah node atau list dari node-nya ini ada atau tidak value-nya. Jika ada, maka akan diisikan sebuah data. Jika tidak, di node yang bisa bernilai 0 ini dengan nama temp itu akan dijadikan sebagai head. Lalu terdapat sebuah pengulangan di mana temp dengan pointer next dicek apakah tidak sama dengan 0 atau ada isinya. Jika iya, maka variable temp itu akan dijadikan sebagai temp dengan pointer next. Lalu di poin selanjutnya, setelah kita melakukan beberapa percobaan, termasuk insertion dari depan dan dari belakang, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu latihan, di mana pada langkah awal latihan, kita disuruh dengan perintah pada kelas doubling list tambahkan metode di bawah ini. Untuk poin pertama atau metode pertama itu, buatlah metode untuk menambahkan node di doubling list sebelum node tertentu dengan syarat pembacaan list menggunakan pembacaan maju. Lalu dengan nama fungsinya yaitu void tambah node sebelum, dengan parameternya dNode generic namanya node baru dan juga dNode generic dengan nama target. Yang dimaksud target di sini itu adalah node yang kita tuju atau node yang kita tuju. Jadi kalau misalnya ada 5 data, dikarenakan ini pembacaannya maju, maka kita dari nomor 1, misal node yang kita tuju ada di nomor 3, berarti kita mengeceknya dari 1, 2, dan 3 hingga ditemukan. Jika kita baca keterangannya, pada bagian awal ini, kode program akan memasukkan node baru yang nantinya akan bergerak hingga ke target. Bergeraknya tentu secara dari depan atau maju. Di dalamnya ada sebuah pengecekan. Apakah head ini dalam keadaan kosong atau tidak? Jika kosong, apa akan menampilkan pesan bahwa listnya kosong dan tidak dapat menambahkan node hingga sampai ke target. Lalu di luar if pertama ada if kedua dengan kondisi target sama dengan target. Artinya jika head ini adalah target, maka kita memanggil fungsi penambahan pertama untuk ditambahkan node baru. Setelah itu ada if lagi, yaitu if yang ketiga atau pengecekan yang ketiga yang di dalamnya terdapat sebuah pendeklarasian. Nah, awalnya itu node baru akan menunjuk ke node sebelumnya dari node target sebagai previous. Lalu node ini juga akan menunjuk node setelahnya, yaitu target sebagai next. Node sebelumnya yang dijadikan previous akan menunjuk node saat ini sebagai next-nya. Nah, serta node target akan menunjuk ke node saat ini sebagai previous-nya. Lalu pada
Poin kedua, buatkan metode untuk menambahkan not di double linked list sebelum not tertentu dengan syarat pembacaan list menggunakan pembacaan mundur dengan nama void tambah not sebelum baca mundur dengan parameter yang kurang lebih sama dengan nomor 1. Isinya pada nomor 2 metode yang digunakan kurang lebih sama dengan latihan nomor 1, yaitu pencarian target. Namun pada nomor 2, pencarian dilakukan dari belakang atau dari tail atau not dari belakang. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dan latihan sebelumnya. Yang membedakannya adalah tentunya ada di bagian pendeklarasian, di mana saat pencarian mundur, yaitu tail yang sebelumnya kalau kita mencarinya secara maju berarti kita tail itu kita deklarasikan sebagai head, maka pada pembacaan secara mundur tailnya itu kita akan deklarasikan sebagai previous-nya. Lalu di luar fungsi ini terdapat sebuah pengecekan logika penambahan. Yang sama dengan latihan sebelumnya. Nah, perbedaan itu terletak di pendeklarasian not yang saat ini yang akan dirujuk ke not sebelumnya. Lalu pada poin ketiga, buatlah metode untuk menambahkan not di double linked list setelah not tertentu. Jadi kita akan menambahkan sebuah not yang akan kita tambahkan sesuai dengan not yang kita pilih atau not tertentu yang kita pilih. Jadi pada latihan nomor 3, program kurang lebih sama dengan nomor 1. Namun pada nomor 3 kita melakukan pencarian. Akan melakukan sebuah pencarian setelah kita menambahkan not baru setelah not tertentu. Selanjutnya, jika target itu adalah ekornya, maka kita menggunakan metode yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu penambahan akhir. Lalu untuk bagian if ketiga ada sebuah pengkondisian, di mana if ketiga yang berisi di dalamnya ada kondisi di bawahnya apakah not yang saat ini itu sama dengan not target yang kita tuju. Jika sama atau jika iya, maka not baru akan menunjuk target sebagai previous-nya. Lalu not baru akan menunjuk target setelah next-nya itu sebagai next-nya. Lalu target dengan next.prev itu akan kita deklarasikan sebagai not baru. Lalu target akan menunjuk not baru sebagai next-nya dia. Lalu di sini list akan bertambah. Pada nomor 4, buatlah metode untuk menambahkan not di double linked list setelah not tertentu. Pembacaan list menggunakan pembacaan mundur. Jadi yang sebelumnya seperti biasa, setelah kita mencoba menginsert atau menambahkan data not dari depan, kita akan melakukan penambahan dari belakang. Untuk dari belakang kurang lebih kode yang digunakan sama, yang membedakannya tetap pada pendeklarasian not saat ini. Yang sebelumnya head itu akan diganti menjadi previous. Lalu di pengkondisian yang ketiga yang kurang lebih sama, kondisinya bahwasanya not ini apakah sama dengan target yang kita tuju. Jika misal iya, not baru akan menunjuk not target kita itu sebagai previous-nya, jadi sebelumnya. Lalu pada not baru ke not setelah target akan menunjuk sebagai next. Dan begitu seterusnya. Lalu pada void main-nya buatlah kelas double linked list demo untuk menguji semua metode yang terdapat pada kelas double linked list yang telah dikerjakan pada praktikum ini. Pada void main atau double linked list demo ini yang berisi tentang demonstrasi dari metode-metode yang sudah kita buat sebelumnya seperti penambahan awal, penambahan di akhir, lalu tambah not sebelum, dan juga tambah not sebelum yang menggunakan pembacaan mundur.
Dikarenakan awalnya kita menggunakan atau kelas doubling list-nya itu menggunakan tipe generik, yang artinya kita bisa saja mengisikan tipe data apapun di void main-nya. Dikarenakan pada contoh atau pada percobaan di modul itu menggunakan tipe data string, maka di sini saya juga akan menggunakan tipe data string sebagai tipe data yang akan saya gunakan nantinya. Yang dimana di dalam void main-nya ini akan mengimplementasikan metode-metode seperti menambah akhir. Contoh di sini saya akan menambahkan data ungu di data paling belakang, dan juga paling depan akan saya isi dengan merah, dan juga begitu seterusnya. Untuk tambah node sebelumnya saya isi dengan coklat. Lalu hasilnya nanti akan kurang lebih akan menghasilkan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan informasi-informasi seperti apakah doubling list-nya kosong atau tidak, terus nambah node apa data yang ditambahkan di akhir node atau di depan, dan juga penyisipannya seperti apa. Lalu nomor 5, buatlah metode untuk mencari node tertentu dengan pembacaan maju. Pada nomor 5 ini sedikit berbeda, dikarenakan kita akan mencari node tertentu dengan pembacaan maju. Jadi kita akan mencari node tertentu dari head ke tail, ke belakang. Jadi kode ini tuh akan mengecek dari bagian head sampai menemukan kode target yang dicari. Untuk mencari targetnya itu sampai di sini. Ada sebuah pengkondisian di mana node saat ini tuh apakah ada isinya atau tidak. Lalu di dalamnya juga ada sebuah pengecekan apakah value dari node saat ini tuh sama dengan value-nya target. Artinya kalau misal sama, berarti itu adalah node yang sama. Maka kembalikan hasil dari node itu. Lalu di nomor 6, buatlah metode untuk mencari node tertentu dengan pembacaan mundur. Jadi kita akan mencari node tertentu itu dari belakang, dari node paling belakang. Tentunya juga ada sebuah pengulangan dan juga pengecekan. Kenapa diperlukan sebuah pengulangan? Karena kita akan mengecek satu-satu dari baik dari depan dan juga dari belakang untuk setiap node-nya seperti itu. Lalu nomor 7, buatlah metode untuk menghapus node tertentu di double link list dengan syarat pembacaan list menggunakan pembacaan maju dengan nama fungsinya void hapus node dan parameternya di node generic dengan nama target atau node target. Jadi di dalamnya ya kita akan membuat sebuah metode untuk menghapus sebuah node juga. Awalnya akan dicek terlebih dahulu seperti biasa apakah list ini kosong atau tidak dengan kondisi head apakah sama dengan null. Jika misal iya, kita akan menampilkan informasi atau mencetak informasi bahwasanya listnya sudah kosong atau tidak ada yang bisa dihapus. Lalu di luar dari pengecekan pertama ada juga pengecekan yang kedua, yaitu apakah kita cek terlebih dahulu apakah targetnya ini head itu sendiri atau tidak. Kalau misal iya, kalau misal target yang kita tuju itu adalah headnya, ya berarti akan headnya itu tadi akan menunjuk ke head setelahnya. Lalu ada sebuah pengecekan lagi, apakah headnya itu tidak sama nol, tidak sama dengan nol atau iya ada isinya atau ada value-nya. Kalau misal iya, maka head yang merujuk ke node sebelumnya akan bernilai 0. Lalu jika tidak misal, berarti tail-nya itu sama dengan 0. Di nomor 8, buatlah metode untuk menghapus node tertentu di doubling list. Pembacaan list menggunakan pembacaan mundur. Kurang lebih sama, akan dicek terlebih dahulu untuk tail, untuk node paling belakang, node targetnya apakah berisi 0 ataupun apakah dia sendiri.
not target yang kita tuju. Lalu di pengkondisian ketiga, not targetnya apakah sama dengan buntutnya atau tailnya. Jika misal kosong, maka tail akan menunjuk not sebelumnya atau previousnya sebagai tail. Lalu di demonstrasinya kita akan membuat sebuah kelas doubling list demo 2 untuk menguji semua metode yang terdapat pada kelas doubling list yang telah dikerjakan pada praktikum sebelumnya. Jadi kurang lebih sama untuk di dalam dari void main-nya ini kita akan menggunakan metode-metode yang sudah ada. Kita akan menambahkan data dan juga di sini kita akan mencoba menghapus data. Menghapus dari depan dan juga menghapus dari belakang. Nanti akan menampilkan sebuah informasi bahwa hapus not sesuai target di awal list ungu merah, ungu kuning. Lalu di nomor 9 masalah. Untuk di nomor 9 hingga nomor 10 mungkin nanti ini akan membahas hal yang berbeda tapi tetap mengangkat konsep yang sama, yaitu tentang masalah aritmatika polinom. Jadi masalah aritmatika polinom itu adalah sebuah sekumpulan subrutin manipulasi terhadap polinom simbolis atau simbolik polinomial. Misalnya di dalam variabel P1 itu terdapat isinya 6x8 tambah 8x7 tambah 5x5 tambah x3 dan juga tambah 15. Begitupun di P2 ada T(x9) tambah 4x7 dan seterusnya. Dan juga berlaku untuk P yang ketiga. Nah, tugasnya adalah merepresentasikan bilangan polinom dengan menggunakan linked list dan buatlah prosedur-prosedur untuk menyisipkan simpul di awal jika pangkat yang dimasukkan lebih dari pangkat tertinggi. Jadi pada poin pertama soal nomor 9 itu kita akan mencoba untuk menyisipkan simpul di awal yang jika pangkat yang dimasukkan lebih besar dari pangkat tertinggi. Pada awal kode di sini terlihat bahwasanya awalnya itu ada sebuah pengkondisian. Jika new term dengan atribut koefisien ini memiliki nilai sama dengan 0, maka jangan tambahkan nilai 0. Jika tidak, maka tidak akan melakukan apa-apa. Dikarenakan tidak ada deklarasi apapun jika misal ini bernilai tidak. Lalu di pengkondisian kedua itu yaitu jika pangkatnya tidak lebih tinggi dari head maka dilakukan penyisipan secara terurut. Setelah itu ada pengkondisian ketiga di sebelah sini dengan kondisi current atau not sekarang itu apakah sama dengan 0 atau tidak. Yang artinya itu sudah sampai di akhir. Dan variabel new term belum disisipkan dari bilangan polinomial. Lalu untuk poin kedua, menyisipkan simpul di tengah jika pangkat dari bilangan yang kita sisipkan berada di tengah. Lalu untuk poin kedua yaitu akan menyisipkan simpul di mana langkahnya kurang lebih sama dengan perbedaan dengan nom atau poin yang sebelumnya, namun perbedaannya di sini terlihat jelas bahwasanya ketika kita mengkondisikan kondisi sekarang apakah 0 atau tidak, lalu jika variabel new term ini memiliki pangkat terkecil, maka akan ditambahkan di akhir. Dengan menggunakan metode tambahan akhir yang sudah kita buat sebelumnya di atas. Lalu jika pangkatnya sama, jika pangkatnya itu sama, else if new term dot exponent ini sama dengan current dot value dot exponent, maka akan dijumlahkan dari current value koefisien ini akan dijumlah dengan new term koefisien. Jika tidak maka akan ditambahkan ke not sebelum dari not atau new term ini dan not yang sekarang. Poin yang ketiga yaitu menyisipkan simpul di akhir jika pangkat dari bilangan yang disisipkan adalah 0. Nah, pada poin yang ini itu bilangan yang disisipkan adalah 0 atau pangkat 0 ini harus diletakkan
di bagian paling bawah atau akhir. Akan diletakkan di paling bawah atau yang paling akhir. Setelah itu mencari apakah sudah ada suku dengan pangkat 0. Apakah ada suku yang berpangkat dengan 0? Jika iya, maka jumlahkan koefisien. Kita akan menjumlahkan koefisiennya. Jika pangkatnya bukan 0, kita akan menyisipkannya secara terurut. Seperti di bawah ini. Lalu menghapus simpul, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Setelah kita mencoba lah untuk memasukkan not dari tengah, dari awal hingga ke akhir, kita juga akan mencoba untuk menghapus simpulnya, baik dari awal, dari tengah, maupun dari akhir. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu fungsi void bertipe void dengan nama delete term dengan parameternya yaitu term, target, term. Lalu pengkondisian apakah not to delete ini tidak sama dengan null. Jika iya, maka bersihkan setelah penghapusan dengan menggunakan fungsi clean. Jika tidak, maka tampilkan pesan bahwasanya suku target term tidak ditemukan untuk dihapus. Lalu kita masukkan nomor 10, di mana kita disuruh untuk melakukan sebuah penjumlahan dan pengurangan pada aritmatika polinom. Yang di sini terdapat sebuah contoh, misalnya ada variabel P1 dan ditambah P2 itu sama dengan 3x9 ditambah 6x8 ditambah 12x7 dan seterusnya. Lalu di contoh yang kedua, P1 dikurangi P2 dengan nilainya yaitu 6x tambah 6x8 tambah 8x7 tambah 5x5 dan seterusnya. Lalu bagaimana untuk pengimplementasinya? Jadi pada awalnya kita membuat sebuah fungsi statik dengan nama simbolik polinomial. Dikarenakan pada contoh ini awalnya kita akan coba untuk menambahkan bahwa maka dari itu kita di sini menggunakan fungsi add yang di dalamnya terdapat sebuah variabel P1 dan P2. Lalu di dalamnya juga ada sebuah pengkondisian apakah current tidak sama dengan 0 atau tidak. Lalu yang kedua yaitu ada pengkondisian kedua untuk P2-nya. Setelah P1 kita cek, lalu kita tampilkan hasilnya. Insert in middle if between komponen ini adalah sebuah function yang dimana akan memasukkan hasilnya di middle between exponent, dimasukkan di antara current value coefficient dan current value exponent. Lalu untuk P2-nya akan bersifat atau dengan algoritma yang sama. Lalu di sini hasilnya akan menggunakan fungsi clean dan akan mengembalikan nilai dari hasil. Untuk contoh yang kedua, P1, P2 ini dikurangi dikarenakan pada awal tadi kita menambahkan, oleh karena itu kita menggunakan fungsi add. Pada contoh yang kedua, yaitu pengurangan, kita akan menggunakan subtract. Jadi untuk di dalamnya kode-kodenya akan kurang lebih mirip dengan yang penambahan di atas. Yang membedakan itu tentu ada pada fungsi di simbolik polinomial setelah itu. Lalu untuk pengecekan di P1 dan juga P2-nya juga akan hasilnya nanti akan diletakkan di tengah di antara eksponen antara current value coefficient dan juga current value exponent. Dan mungkin jadi itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita
mengulas kembali untuk doubling list ini. Ini adalah sebuah fungsi atau sebuah metode yang dimana di dalamnya itu terdapat dua atribut utama, yaitu data dan pointer, di mana hal yang membuat doubling list spesial dari singling list adalah pointernya ini terdapat dua jenis, yaitu pointer yang mengarah ke node selanjutnya dan juga uh, uh, pointer yang mengarah ke node sebelumnya atau breadth. Jadi seperti yang saya katakan di awal, setelah melakukan kegiatan praktikum ini, diharapkan itu bisa memahami konsep, mengetahui cara membuat sebuah node, mampu membuat doubling list sendiri, dan juga memahami operasi-operasi yang terdapat pada doubling list. Jadi mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.